けどアルバイトして生活してる。ああ、そうです。でも、元気ですね。そう、本当そん元気です。なことね。インドネシアでは、おじさん77歳は、まだ、元気じゃない。多分、寝るだけ。そう。でも、おじちゃんは、失礼ですから、おじちゃんは何歳ですか？74。75。70。すごい。65で定年だから私ね。すごい。定年して一時働いてアルバイトで社員じゃないけどアルバイトして生活してる。ああ、そうです。でも、元気ですね。そう、本当元気です。インドネシアでは、おじさん77歳は、まだ、元気じゃない。多分、寝るだけ。そう。でも、おじちゃんは、そんなことない、そんなことない。まだ元気です。まだこんなのも宣伝していかないといかんし。まだ元気です。若い時、何をしますか？俺たちはトラックの運転手。ずっと、その前までしよったで。ほら、今も、病気になる前は、電話があって、来てくれだったけど、もう、できない。車も返したから。ああ、そうです。年齢がいった人は、車、免許も返してきたわ。もう、更新をせんってやわ。そんな年齢すごいね。人間の値落ちというのはないっていうモデルに近い。ああ、そう。じゃあ、頑張ってまあね。はい、頑張りました。ありがとうございました。気をつけてください、おじさん。はい。Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, konnichiwa. Kembali lagi bersama aku Ojak di channel yang penuh suka duka ini ya teman-teman. Jadi di video kali ini aku mau sharing tentang bagaimana cara cepat beradaptasi dengan orang-orang Jepang di perusahaan di Jepang ya teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman aku aja, aku mau sharing ke teman-teman semuanya. Mungkin akan berbeda dengan cerita dari teman-teman yang lain yang bekerja di Jepang di sini gitu kan. Karena pasti beda situasi, beda kondisi, beda rekan kerja, beda pekerjaannya juga gitu. Aku di sini kerja di bagian penyepuhan listrik ya teman-teman. Jadi kerjanya di Ojo, di pabrik. Bekerja di sini baru 4 bulanan, belum lama. Jadi selama 4 bulan itu ya lumayan bisa beradaptasi lah teman-teman. Jadi yang paling penting kalau menurut aku itu yang pertama, di awal-awal kalian masuk ke pekerjaan, kalau bisa jangan terlambat.
Jangan pernah terlambat, karena itu akan menyebabkan kesalahan yang sangat fatal kalau menurut aku. Karena di awal-awal itu orang Jepang akan menilai bagaimana karakteristik kita gitu. Dan pada umumnya itu orang-orang Jepang akan datang 5 menit atau 10 menit sebelum bekerja. Nah, aku setiap hari bekerja itu berangkat lebih pagi ya teman-teman. Jadi 15 menit sebelum bekerja dimulai itu aku udah datang ke perusahaan. Gunanya apa? Yaitu gunanya agar kita lebih santai dan bisa mempersiapkan diri untuk bekerja. Kadang-kadang di Jepang itu 10 menit sebelum bekerja kita ada chorei namanya, kayak briefing gitu. Jadi perlen gitu. Ya semuanya mungkin kayak gitu sih, entah di pekerjaan di Indonesia atau dimanapun pasti ada briefingnya dulu, apa yang harus dikerjakan, gimana caranya, cara kerjanya gitu, biar lebih efektif dan lebih efisien gitu kan. Kedua, pahami sistem senioritas di Jepang, karena Jepang ini masih nganut sistem senioritas teman-teman, masih ada senior dan junior. Jadi kita harus pandai-pandai menempatkan diri. Tentunya kan kalau awal-awal baru datang kan ya tempatkan diri kita sebagai kohai, sebagai junior. Kita harus bisa menempatkan diri kita sebagai junior. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kita harus paham kalau misalkan kita sering disuruh-suruh, kita sering dimarahi kalau salah gitu kan. Terus banyak hal yang mungkin gak enak ya pas jadi junior, karena yang pertama kita belum tahu apa-apa, kemudian yang kedua juga kita nggak tahu alurnya ini gimana, alur kerjanya atau gimana gitu kan, budayanya gimana, budaya kerjanya pasti beda-beda kan gitu. Tentunya juga karakteristik dari senior kita kan pasti beda-beda, kita harus pahami juga itu. Nah, yang terpenting adalah kita menempatkan diri sebagai junior di situ. Jadi harus sabar, harus legowo istilahnya. Jangan jangan keras kepala gitu kan. Kalau misalkan dikasih tahu ya kita dengarkan, kita simak dengan baik gitu, kita ingat gitu. Kalau misalkan nggak tahu kita tanya gitu. Wajar kalau misalkan kita sering dimarah-marahi sama senior, karena ya namanya juga junior kan gitu kan, masih belum tahu apa-apa dan pasti melakukan banyak kesalahan. Dan tidak semua senior di Jepang itu kan, entah senior orang Indonesia atau orang Jepang itu kejam ya teman-teman, ada juga yang baik. Ya intinya gimana kitanya. Kalau kitanya baik, mereka pasti baik. Itu intinya. Kemudian yang ketiga, jangan melakukan inisiatif ya teman-teman. Jadi jangan melakukan dengan kehendak sendiri atau sok tahu lah dalam pekerjaan. Karena apa? Kalau di awal-awal itu kita belum dipercaya, kita belum dapat kepercayaan. Kita harus sabar sampai dapat kepercayaan. Baru kita bisa melakukan sesuatu. Jadi inisiatif itu sebenarnya bagus inisiatif itu. Tapi kalau misalkan di awal-awal baru pertama kerja itu kita jangan inisiatif, nunggu disuruh aja gitu. Nunggu disuruh ngelakuin pekerjaan ini. Jadi jangan kita inisiatif ngelakuin apa yang belum kita kuasai, karena itu akan menyebabkan terjadinya bisa terjadi juga kecelakaan kerja ataupun hasil dari pekerjaan kita yang kurang maksimal gitu kan. Karena kita harus pahami dulu cara kerjanya gimana, alur kerjanya gimana, baru kita boleh melakukan inisiatif ketika kita sudah diberi kepercayaan oleh orang Jepang, oleh senior itu. Kalau misalkan kita belum dikasih kepercayaan, jangan sekali-kali kalian melakukan inisiatif. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, jangan malu untuk bertanya. Jadi untuk awal-awal kalian datang ke Jepang itu kalian harus banyak bertanya. Nggak apa-apa misalkan hal yang ditanyakan itu berulang-ulang gitu kan, sampai kalian benar-benar paham. Jangan sampai di awal-awal kalian jarang nanya, nggak tahu, diem aja karena malu, karena nggak bisa bahasanya. Coba aja tanya, ini gimana, ini namanya apa, tanya semuanya agar adaptasi kalian tuh cepat. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kalian udah paham di pekerjaan, udah tahu nama-namanya, udah pokoknya enak lah gitu. Jadi kalau misalkan kitanya di awal-awal diam aja gitu, ntar sampai misalkan kita udah lama di situ terus masih kita belum paham juga cara kerjanya atau
belum tahu barang ini namanya apa gitu, itu akan sulit. Itu akan membuat kita jadi apa ya, kesulitan sendiri lah gitu kan. Mau nanya juga kita udah lama kerja di sini gitu kan, ntar kalau nggak nanya kita nggak tahu gitu kan. Itu sih. Jadi kalau di awal-awal ya usahakan banyak bertanya lah gitu, tanyakan pada senior, pada orang Jepangnya gitu sih. Kemudian yang kelima, saling membantu sesama tim. Jadi gini, misalkan nih ada yang lagi kesusahan, kita bantuin dulu. Gak apa-apa, tinggalin dulu kerjaan kita, tapi kita bantuin dulu gitu. Misalkan ada barang yang berat gitu yang harus diangkat gitu, kita bantuin gitu kan. Jangan apa namanya, jangan cuma diem aja gitu kan. Terus pokoknya apapun kita harus menawarkan diri untuk membantu gitu kan. Ya gampang aja sih, tinggal bilang aja Tetsudaimasho kak gitu kan, bolehkah saya membantu gitu, apakah boleh saya bantu gitu, nggak apa-apa. Mungkin kalau misalkan dianya kuat sendiri atau kan dianya bisa sendiri, pasti dia bilang dajobu gitu. Yang penting kita kayak menawarkan diri untuk membantu gitu. Jadi saling membantu ya teman-teman gitu. Jangan jadi orang yang apa, fokus dengan kerjaannya sendiri gitulah, pengen selesai kerjaannya sendiri gitu, jangan. Oke. Kemudian yang terakhir, jangan pulang tepat waktu. Kenapa jangan pulang tepat waktu? Karena orang-orang Jepang pada umumnya itu nggak biasa dengan pulang tepat waktu. Misalkan nih kalian 7.20 gitu, jangan langsung keluar di 7.20 gitu kan. Jadi minimal 7.25 gitu kan, 5 menit dari apa? Dari waktu jam selesainya bekerja gitu kan. Jadi biar apa? Biar apa, menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja di Jepang. Karena kebanyakan orang Jepang itu nggak langsung pulang. Kalau udah waktunya pulang, mereka pasti selesaiin dulu pekerjaan mereka gitu. Entah itu lebih 10 menit 15 menit ya nggak apa-apa lah teman-teman. Hitung-hitung apa namanya, sedekah tenaga buat perusahaan gitu. Jadi bukan buat ajang cari muka, bukan. Emang di Jepang seperti itu ininya apa namanya, sistemnya gitu kan. Jadi kalau misalkan kita waktunya pulang langsung pulang kayak orang Jepang, lihatnya gimana gitu pokoknya. Oke teman-teman, jadi segitu aja video kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang mau kerja ke Jepang gitu kan. Pasti kan ada yang masih ketakutan, ada yang khawatir gitu kan, resah gitu kan, gundah gulana, gimana ya nanti, gimana ya gitu kan. Aku bakalan sharing di sini. Kalian bisa tanya-tanya aja di kolom komentar, nanti aku buatin videonya. Apa yang kalian takutkan, apa yang kalian resahkan, aku pasti bisa jawab. Bukan pasti bisa jawab. Aku pasti akan menjawab gitu kan, dengan berdasarkan pengalaman aku sendiri gitu ya teman-teman. Aku buat video ini ya ini aja sih, buat apa namanya, sharing gitu kan buat kalian, biar nggak ngalamin kayak aku juga dulu gitu, kayak ketakutan sendiri, resah gitu kan, gimana nanti di sini. Itu ya, intinya segitu aja lah. Kalau ada apa-apa kalian bisa tanya di ini apa, di YouTube aku ataupun di Instagram aku, nanti aku kasih link Instagram gitu, nanti aku buatin video biar lebih jelas ya teman-teman. Jadi kontennya kayak gini aja, yang penting ada manfaatnya gitu kan. Kalau kalian suka dengan video-video aku, kalian bisa like dan share video ini agar video ini bisa bermanfaat buat banyak orang gitu kan. Kemudian juga bantu subscribe agar apa, channel ini bisa berkembang gitu kan. Mudah-mudahan ya teman-teman. Oke, segitu aja teman-teman. Terima kasih udah menonton video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mau pulang.